Nama saya Anna Nur Awalia. Saya seorang guru di pulau kecil Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sangat jauh dari Jakarta. Media sosial dihebohkan dengan hadirnya Anna Nur Awalia, guru yang tinggal di area Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, yang tampil berpidato di depan Paus Fransiskus di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Saat dihubungi Telisik ID, Anna menceritakan bahwa dirinya dipilih oleh tim sekolah saat itu untuk menjadi host kegiatan dialog bersama Paus. Dia dipilih karena merupakan volunteer pertama dari Indonesia untuk program Scholas Occurrentes. Anna mengaku begitu menghargai pola berpikir Paus Fransiskus yang mencintai hidup sederhana. Dia melihat Paus senang dengan pakaian, jam tangan, sepatu, dan gaya hidup sederhana, sehingga memberi keteladanan yang baik bagi umat lintas agama dan lintas generasi. Anna kemudian mengilustrasikan gaya hidup Umar bin Khattab, satu dari 4 orang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab, kata Anna, ketika diangkat sebagai pemimpin Amirul Mukminin, dia segera meminta anak dan istrinya untuk hidup dan tampil sederhana agar mampu merasakan pahit getirnya hidup rakyat miskin. Anna terharu dan meneteskan air mata saat menyampaikan testimoninya di hadapan Paus. Dia mengaku suasana batin itu muncul karena membayangkan perjuangannya dan teman-teman guru saat mengajar dari desa ke desa lainnya. Ini merupakan simbol toleransi di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Scholas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Scholas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya, melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum Scholas memiliki visi misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, kita butuh tim kerja seperti Scholas, seperti teman-teman Tunas Bhinneka, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda, generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia. Kondisi itu menurut Anna kontras dengan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Dia mengatakan banyaknya pemimpin kita yang justru lebih memilih gaya hidup hedonis daripada memikirkan anak-anak muda daerahnya. Ketika berkegiatan di Afrika, Anna mengaku melihat langsung dampak dari politisi yang dianggapnya jahat terhadap rakyat miskin. Banyak anak terlantar dan tidak bisa sekolah, anak-anak perempuan dijual demi uang, dan eksploitasi anak muda. Anna berharap kelompok pemuda menjadi bagian atau mengambil peran dalam dialog lintas agama, namun tidak menggadaikan iman. Menurut Anna, setiap orang perlu mengambil peran dalam dialog antar agama. Persoalan akidah dan niat hati, kata dia, hanya Allah yang tahu dan pola perilaku setiap individu. Anna mengatakan bahwa ini menjadi dakwah untuk menyampaikan pada dunia bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semua umat. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah kurang lebih 5 tahun bersama Scholas dan hingga saat ini masih sebagai muslim sejati. Telisik TV mengabarkan.